Setelah kemarin kami berwisata di kota Phnom Penh, hari ini kami melanjutkan perjalanan menuju ke Siem Reap sejauh 324 km. Bila tanpa berhenti, perjalanan dapat ditempuh dalam waktu 5,5 jam saja. Dalam perjalanan ini, kami akan mampir di Lotus Farm dan Pasar Serangga Skun. Di sepanjang perjalanan, banyak dijumpai kolam lotus. Namun, mengingat saat ini memasuki musim kemarau, banyak kolam yang airnya sudah mulai mengering. Teratai dan lotus sering dianggap sama, padahal keduanya dari famili yang berbeda. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari daun dan bunganya. Lotus, daun dan bunganya tumbuh keluar dari air, sedang teratai bunganya dekat atau menempel dengan permukaan air, dan daun teratai mengapung di permukaan air. Batang lotus dapat diekstraksi menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain yang dikenal dengan nama sutra lotus. Harga sutra lotus sangat mahal, bahkan lebih mahal dari sutra yang terbuat dari kepompong kupu-kupu. Karena pembuatannya yang sangat rumit, serat alami ini hanya dapat diekstraksi oleh beberapa perajin terampil saja. Sutra teratai adalah salah satu kain paling langka di dunia. Hanya diproduksi dalam skala kecil di Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. ...75 km di utara Phnom Penh terdapat Pasar Serangga Skun atau dikenal sebagai Spider Market. Merupakan tempat rest area yang unik dan menarik bagi wisatawan yang melakukan perjalanan antara Phnom Penh dan Siem Reap. Pasar ini terkenal dengan berbagai jajanan serangga. Banyak penjajah asongan juga menjajakan serangga di sini. Di pasar ini banyak dijual makanan kering seperti keripik nangka, mangga kering, keripik pisang, keripik sayuran, dan lain-lain. Namun yang paling menarik adalah jajanan serangga seperti ini. Betapa nikmatnya serangga-serangga tersebut, renyah dan gurih, terutama tarantula dengan bumbu spesial yang merupakan primadona di sini. Pasar ini memberikan wawasan tentang kebiasaan kuliner lokal dan budaya Kamboja yang unik. Makan siang hari ini di restoran yang cukup besar yang menyajikan menu makanan khas Khmer. Banyaknya saung sebagai tempat makannya sangat mirip dengan restoran Sunda di Indonesia. Menu makanannya beragam dan cukup enak dengan harga yang relatif murah. Di sini juga terdapat berbagai pilihan makanan ringan dan souvenir. Perjalanan dilanjutkan ke kota Siem Reap. Siem Reap adalah kota terbesar kedua di Kamboja, sekaligus ibu kota dan kota terbesar provinsi Siem Reap di barat laut Kamboja. Kota ini merupakan pusat wisata dan budaya penting di Kamboja, karena menjadi gerbang masuk menuju kawasan purbakala kota Angkor yang sangat terkenal. Jumlah penduduknya sebesar 140.000 jiwa. Kota Siem Reap berarti kekalahan Siam atau Thailand saat ini, merujuk pada permusuhan dan pertumpahan darah selama berabad-abad antara kerajaan Siam dan Khmer. Setelah check-in dan sedikit beristirahat, kami segera mengunjungi Siem Reap Night Market. Jarak dari hotel ke night market hanya 1 km saja. Pasar malam Siem Reap sangat populer, terutama untuk wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Jalan ini akan ditutup pada sekitar pukul 5 sore hari untuk memberikan kesempatan wisatawan berbelanja dan makan di pasar ini.
Setelah pasar pertama dibuka di seberang sungai, pasar-pasar lain bermunculan di seluruh kota. Ada banyak pasar di sekitar area Park Street yang dirancang untuk wisatawan. Namun, ada juga banyak pasar yang dirancang untuk penduduk setempat. Pasar malam untuk wisatawan ini banyak menjajakan cindramata dan pakaian. Pasar malam pusat seni Siem Reap berada di seberang pasar lama, di seberang sungai. Banyak kerajinan tangan dan souvenir produk lokal, termasuk t-shirt dan baju-baju, taplak meja, dan lain-lain dijual di area sini. Di seberang sungai terdapat Riverside Night Market. Di sini banyak dijumpai pedagang makanan baik kaki lima maupun kios. Suasana yang ramai dan menyenangkan dengan banyaknya lampu di sepanjang tepi sungai menambah hidup area ini. Park Street berada di jantung pusat wisata Siem Reap. Daerah ini penuh dengan restoran, bar, klub malam, makanan, toko, dan hampir semua wisata malam hari terdapat di sini. Sering dikatakan bahwa perjalanan ke Siem Reap belum lengkap jika belum mengunjungi Angkor Wat dan Park Street. Terletak di seberang pasar lama, Park Street, resminya Jalan 8, telah berkembang menjadi pusat kehidupan malam di Siem Reap. Setelah menikmati pasar malam yang begitu besar dengan pilihan barang yang lengkap serta gemerlap lampu yang indah, kami kembali ke hotel untuk beristirahat. Pukul 4.30 kami berangkat menuju Angkor Wat untuk menyaksikan keindahan matahari terbit di sana. Kompleks Angkor Wat terletak hanya 8 km dari kota Siem Reap. Dalam bahasa Khmer, Angkor berarti kota, sedangkan Wat berarti candi. Jadi, Angkor Wat secara harfiah berarti kota candi. Sebelum memasuki kompleks Angkor Wat, kami membeli tiket masuk terlebih dahulu di Angkor Park Pass Ticket Counter. Harga tiket masuk terusan selama 1 hari di kompleks ini adalah $37 atau sekitar Rp600.000. Tiket untuk masuk ke taman dan semua situsnya selama sehari penuh, dan sangat cocok bagi yang hanya ingin mengunjungi candi-candi utama seperti Angkor Wat, Bayon, dan Thap Rom. Sesampainya di depan komplek, kami terkejut karena tidak ada satu lampu pun di komplek candi megah ini. Suasana gelap gulita menyelimuti area kompleks ini. Untuk memasuki kompleks ini, harus menggunakan senter dari HP. Suasana sudah nampak ramai. Masing-masing sudah memilih posisi untuk menyaksikan fenomena alam pagi hari. Ada yang di depan kolam yang airnya sudah mulai mengering untuk menangkap refleksi bayangan candi di air. Ada pula yang memilih tempat dari perpustakaan yang terletak di depan candi. Inilah suasana matahari terbit yang ditunggu. Rupanya, matahari sedang bergeser ke arah selatan, sehingga tidak terbit dari arah belakang Angkor Wat. Keindahan arsitektur dan detail artistik menjadikan Angkor Wat sebagai salah satu keajaiban dunia dan simbol kebanggaan nasional Kamboja. Inilah pintu masuk barat yang kami lalui pagi tadi. Terlihat cukup megah. Setelah menyaksikan keindahan matahari terbit dan berfoto-foto di bagian depan candi, kami kembali ke hotel untuk sarapan dan mandi.
Solar Hotel tempat kami menginap merupakan hotel bintang 3. Hotel ini cukup simpel dengan kolam renang kecil di area makan paginya. Terletak 1 km dari Night Market yang dapat ditempuh 15 menit berjalan kaki atau 4 menit dengan tuk-tuk. Sebagai informasi, aplikasi Grab Indonesia dapat langsung dipakai untuk naik tuk-tuk atau kendaraan lainnya. Sekitar pukul 9.30, kami kembali menuju Kompleks Angkor Wat untuk mengeksplor lebih lanjut kompleks candi terbesar di dunia ini. Angkor Wat adalah kompleks candi Hindu-Buddha di Kamboja. Terletak di lahan seluas 162,6 hektar di ibu kota Khmer kuno, Angkor. Candi ini awalnya dibangun pada tahun 1150 Masehi sebagai candi Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu. Candi ini kemudian secara bertahap diubah menjadi candi Buddha menjelang akhir abad 12. Angkor Wat dibangun atas perintah Raja Khmer Suryawarman II pada awal abad ke-12 di Yasodharapura, ibu kota Kekaisaran Khmer yang sekarang dikenal sebagai Angkor, sebagai candi negara dan makam Raja Suryawarman II. Angkor Wat menggabungkan dua rancangan dasar arsitektur candi Khmer, candi gunung dan candi bergaleri yang dibangun kemudian. Candi ini dirancang untuk menggambarkan Gunung Meru, rumah para dewa dalam mitologi Hindu, dan dikelilingi oleh parit sepanjang lebih dari 5 km, terkurung dalam dinding luar sepanjang 3,6 km. Terdapat 3 galeri persegi panjang yang masing-masing lebih tinggi dari yang lain. Candi utama Angkor Wat dengan 5 menaranya yang menjulang setinggi 65 meter dirancang sebagai gambaran Gunung Meru dan gunung-gunung pendampingnya di daratan. Dan arsitektur yang nampak alami dimaksudkan untuk menggambarkan jajaran gunung yang melindungi tempat tinggal para dewa di Gunung Meru. Tangga masuknya ditutupi dengan tangga kayu karena tangga aslinya terlalu curam dan sulit didaki dan sudah tidak rata, tergerus waktu. Dinding-dinding Angkor Wat dihiasi dengan relief yang menggambarkan berbagai cerita epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata, serta adegan sejarah kerajaan Khmer. Salah satu relief dinding ini menggambarkan kehidupan di neraka, dunia, dan nirwana. They will punish all you when you do anything to any people, to any animal. They will punish such as you have been done. Relief Samudra Mantana dari Galeri Timur Angkor Wat berupa 92 dewa dan 82 asura atau raksasa menarik Raja Ular Vasuki selama 1000 tahun mengelilingi Gunung Mandara. Sementara Dewa Wisnu berada di tengah di atas cangkang kura-kura raksasa. Dewa Wisnu dan Dewa Indra menjaga gunung tetap stabil rotasinya dan mencegah tenggelam ke dalam samudra susu. Para raksasa dan dewa akan bersaing selama 1000 tahun untuk memiliki air keabadian Amrita. Di pelataran lantai 2 banyak dijumpai relief Aspara atau penari surgawi dengan berbagai gaya model rambut, diantaranya yang dihiasi dengan bunga dahlia dan bunga manggar. Tangga curam menyambut pengunjung untuk menaiki bagian utama candi, di mana 5 menara berada. Di sini dapat dijumpai relief Aspara dengan 2 jari ditekuk yang mengenakan sarung dengan motif menyerupai merek terkenal Louis Vuitton.
Sebuah patung Buddha menjaga pintu masuk ke tempat suci bagian dalam stupa utama Angkor Wat, yang diyakini sebagai ruang pemakaman Raja Suryawarman II. Keindahan arsitektur dan detail artistiknya menjadikan Angkor Wat sebagai salah satu keajaiban dunia dan simbol kebanggaan nasional Kamboja yang ditampilkan pada bendera nasional negara tersebut. Makan siang hari ini di Kolap Angkor Restoran yang terletak di wilayah Angkor Wat dekat dengan Ta Prohm. Restoran ini menyajikan menu Khmer, Chinese, Thai, dan Western. Setelah makan siang, kami melanjutkan untuk melihat candi berikutnya, yaitu Ta Prohm. Ta Prohm dibangun pada akhir abad ke-12 hingga awal abad ke-13 oleh Raja Jayawarman VII. Awalnya dikenal sebagai Raja Vihara, yang berarti biara kerajaan, dan didedikasikan untuk menghormati ibunda raja. Candi ini terkenal karena perpaduan unik antara arsitektur manusia dan kekuatan alam, di mana akar-akar pohon raksasa, terutama pohon sepung, membelit dan menyatu dengan struktur batu candi. Pemandangan ini memberikan kesan mistis dan menakjubkan, seolah-olah candi dan hutan menjadi satu kesatuan. Setelah jatuhnya Kekaisaran Khmer pada abad ke-15, Ta Prohm ditinggalkan dan perlahan-lahan ditelan oleh hutan. Berbeda dengan banyak candi lain di Angkor yang telah dipugar, Ta Prohm dibiarkan dalam kondisi alaminya, dengan tujuan mempertahankan suasana saat pertama kali ditemukan oleh para penjelajah Eropa. Popularitas candi ini meningkat setelah menjadi lokasi syuting film Lara Croft Tomb Raiders pada tahun 2001 yang menampilkan suasana eksotis dan misterius Ta Prohm. Mengunjungi Ta Prohm memberikan pengalaman yang mendalam tentang bagaimana alam dan sejarah dapat berpadu, serta menawarkan kesempatan untuk merenungkan kebesaran peradaban kuno yang pernah berjaya di Kamboja. Angkor Thom secara harfiah berarti kota besar, adalah reruntuhan kompleks ibu kota kerajaan Khmer kuno di Kamboja. Ibu kota ini didirikan oleh Raja Jayawarman VII dan mencakup kawasan seluas 9 km persegi. Di kawasan ini terdapat beberapa monumen dari masa sebelumnya. Reruntuhan di dalam kompleks kota ini antara lain berbagai candi dan istana-istana, serta terdapat arca-arca yang besar. Gerbang kemenangan akan dilewati raja setelah menang perang, sedangkan bila kalah perang akan melewati gerbang lain, gerbang hantu. Gerbang kemenangan Angkor Thom adalah salah satu dari 5 gerbang Angkor Thom yang terletak di sisi timur dan di utara gerbang kematian. Candi Bayon berdiri di tengah Angkor Thom.
dibangun oleh Raja Jayawarman VII pada akhir abad ke-12 hingga awal abad ke-13. Merupakan candi agung resmi kerajaan yang menganut aliran Buddha Mahayana. Setelah Jayawarman VII meninggal, candi ini diubah fungsinya menjadi candi Hindu dan Buddha Theravada, sesuai keinginan raja berikutnya. Bagian paling menarik dari candi ini adalah 54 menara candi dengan 216 wajah batu tersenyum yang menghadap ke 4 arah mata angin. Kemiripan 216 wajah berukuran besar pada menara candi dengan patung raja membuat para sejarawan menafsirkan bahwa wajah ini adalah perwujudan wajah sang Raja Jayawarman VII sendiri. Penafsiran lain menganggap bahwa wajah-wajah ini merupakan perwujudan Bodhisatwa welas asih, Avalokitesvara. Gerbang Selatan Angkor Thom adalah pintu masuk utama ke kota kuno Angkor Thom yang dibangun pada akhir abad ke-12 oleh Raja Jayawarman VII. Gerbang ini terkenal dengan arsitektur khas gaya Bayon, menampilkan menara setinggi 23 meter yang dihiasi dengan 4 wajah besar menghadap ke 4 arah mata angin. Di depan gerbang terdapat jembatan batu yang melintasi parit selebar 100 meter yang mengelilingi kota. Jembatan ini dihiasi dengan deretan patung dewa di satu sisi dan asura atau raksasa di sisi lainnya, yang bersama-sama memegang naga dalam adegan Samudra Mantana atau pengadukan samudra susu dari mitologi Hindu. Setelah menyelesaikan kunjungan ke komplek Angkor Wat, kami kembali ke night market untuk makan malam. Makan malam kami di Zero Sky Lounge yang berada di night market. Tempatnya sangat nyaman, dapat melihat keramaian pasar malam yang bertaburkan lampu. Makanannya juga cukup enak dengan harga yang masih reasonable. Suasananya sangat nyaman. Pada malam hari terdapat live music menemani makan malam para tamu. Lounge ini dibuka dari pukul 18 hingga pukul 1 dini hari. Setelah sarapan sederhana berupa sandwich, waktu yang tersisa ini kami gunakan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di kota Siem Reap ini. Kuil Preh Ang Chek Preh Ang Chom adalah sebuah kuil yang terletak di dalam kompleks kediaman kerajaan. Kedua patung yang disebut Preh Ang Chek dan Preh Ang Chom disembah sejak tahun 1982. Patung Preh Ang Chek dan Preh Ang Chom keduanya adalah patung perunggu yang ditemukan kembali pada tahun 1950 di hutan sekitar Angkor Thom oleh petugas konservasi Angkor. Dipercaya bahwa patung Preh Ang Chek dan Preh Ang Chom awalnya disimpan di kuil Angkor Wat. Villa kerajaan ini berfungsi sebagai kediaman resmi Raja Kamboja pada saat mengunjungi Siem Reap. Villa ini dibangun pada tahun 1904.
Selama masa protektorat Prancis, tempat ini menjadi situs penting bagi mendiang Raja Norodom Sihanouk yang menggunakan kediaman tersebut untuk merencanakan dan menyiapkan kemerdekaan Kamboja dari Prancis pada tahun 1950. Pada akhir Desember 2022, 12 patung tembaga yang dipesan oleh Kementerian Istana Kerajaan untuk memperingati para pemimpin militer dari era Kekaisaran Khmer secara resmi diresmikan di luar kediaman tersebut. Yeah, daddy the elder sister, and the younger sister Chom Temi. Wat Damnak dulunya merupakan tempat tinggal kerajaan Raja Sisoat dari tahun 1904 hingga 1927. Kemudian Istana Raja dipindahkan ke dekat Ashram Raja Pisang. Setelah Istana Kerajaan dipindahkan, halaman komplek Istana Lama diubah menjadi Pagoda Buddha. Pada tahun 1950-an, para biksu Wat Damnak mendirikan beberapa stupa di halaman pagoda dengan model Bantei Srey, mengikuti saran arkeologi Henry Marshall dari Sekolah Prancis Timur Jauh. Hari ini merupakan hari terakhir di Kamboja. Kami segera menuju Bandar Udara Internasional Siem Reap Angkor yang terletak 50 km timur kota Siem Reap. Perjalanan pulang ke Jakarta, kami transit di Bangkok, Thailand terlebih dahulu karena tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Siem Reap. Bandar Udara Internasional Siem Reap Angkor merupakan bandar udara terbesar di Kamboja, mencakup area seluas 700 hektar dan memiliki landas pacu sepanjang 3.600 meter. Bandar udara ini dapat menangani 65.800 penerbangan dan 7 juta penumpang setiap tahunnya. Diproyeksikan meningkat menjadi 112.700 penerbangan dan 12 juta penumpang setiap tahunnya mulai tahun 2040. Perjalanan menuju Bangkok hanya 1 jam 15 menit saja. Di Bandara Don Mueang, kami transit selama hampir 3 jam. Makan malam kali ini cukup spesial di restoran Luk Kai Tong yang mendapatkan penghargaan Michelin Star dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan menu andalannya steam pork belly. Perjalanan ke Jakarta ditempuh dalam waktu 3 jam 25 menit. Demikianlah akhir perjalanan kami ke Kamboja. Dari mengunjungi istana yang megah dan wisata sejarah yang memilukan di Killing Field dan penjara Tuol Sleng, serta kembali ke masa lalu melihat kemegahan candi-candi di Angkor Wat, dan diakhiri di Siem Reap Night Market yang gemerlap. Sampai jumpa dalam perjalanan wisata kami selanjutnya.